warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenza Ansyi dengan NIM 220130224, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pengelompokan linguistik mikro dan konsep dan ruang lingkup neuron linguistik dan linguistik forensik. Mata kuliah pengantar logistik dengan Ibu dosen Dr. Siti Ainen Gusti SPD MHUM. Pertama, konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Linguistik mikro atau mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konteks sistem internal bahasa. Bagian-bagian kajian dari linguistik mikro antara lain yaitu yang pertama fonologi, yaitu ilmu tentang pemendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan didistribusikan secara harfiah. Fonologi terbagi menjadi dua. Salah satunya yang pertama fonetik, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem bahasa dialesiasikan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonemik, bagian fonologi yang mempelajari ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Yang kedua, morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dari arti kata. Contohnya morfem, salah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian yang mirip dengan bentuk lain. Yang ketiga, semantik, berasal dari bahasa Yunani semantiko, yang artinya cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi. Yang keempat, sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas antara kata dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dengan sintaksis adalah yang pertama, frase, satuan gramatika yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Yang kedua, kausa, satuan sintaksis berupa runtuhan kata yang berkonstruktif prediktif. Yang kelima, leksikologi, yang berasal dari bahasa Yunani leksiko, adalah cabang ilmu yang mempelajari kata, sifat, dan makna, unsur, hubungan antara kata, kelompok kata, dan keseluruhan kata. Yang kedua, konsep ruang lingkup neural linguistik dan linguistik forensik. Yang pertama, konsep ruang lingkup neuron linguistik. Neuron linguistik adalah bidang yang secara khusus memberikan perhatian terhadap struktur otak yang secara normalnya diperlukan oleh manusia untuk memproses bahasa. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan neural linguistik. Di antaranya, yang pertama, kerusakan pada otak berpengaruh terhadap usaha seseorang dalam memproses bahasa, sedangkan kerusakan organ lain seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal yang tidak terlalu berpengaruh pada fungsi bahasa. Hal ini menandakan bahwa otak adalah suatu organ fisik yang sangat berperan dalam memproses bahasa. Yang kedua, kerusakan pada otak bagian sebelah kiri juga menyebabkan sulitnya untuk memproses bahasa. Walaupun mampu mendengar ujaran, tetapi gagal memahami apabila dibandingkan dengan kerusakan otak sebelah kanan. Yang ketiga, kerusakan otak bagian depan akan berpengaruh terhadap rangsangan untuk berbicara dan menulis. Kerusakan pada bagian belakang otak berpengaruh pula terhadap gangguan linguistik untuk mendengar dan membaca. Belahan otak yang berbeda bertanggung jawab terhadap fungsi mental yang berbeda. Oleh karena itu, kerusakan pada otak bagian sebelah kiri mempengaruhi terhadap pemahaman bahasa. Yang keempat, kerusakan otak juga mengganggu kemampuan seseorang
dalam memahami indera perasa. Selain kemampuan memproses bahasa, misalnya mengenai aroma durian, jeruk, dan lain-lain. Juga dalam menggerakkan biasanya seperti menjilat bibir dengan perintah atau berbicara dengan jelas. Oleh sebab itu, kerusakan otak selain mengakibatkan tidak berfungsinya bahasa, berkemungkinan juga mengganggu kemampuan seseorang memahami indera perasanya. Yang kedua, konsep dan ruang lingkup kajian linguistik forensik. Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa dan tindak kriminal serta hukum di dalamnya, melibatkan penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, serta perselisihan lain yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum. Also, 2008. Linguistik forensik melakukan analisis komponen bahasa mulai dari tata bahasa, percakapan, wacana, logistik kognitif, tindak tutur, sintaksis, semantik, pragmatik, dan lebih dari itu, bidang ini juga berurusan dengan ideasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksen, bahkan pengajian tulisan tangan dan merekaman suara juga dilakukan untuk mendapatkan bukti. Perlu diketahui juga, linguistik forensik dapat digunakan juga untuk mengusut kasus perkara plagiasi dalam kepenulisan. Analisis linguistik forensik melibatkan bidang-bidang linguistik seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, dan dialektologi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.